Selamat pagi. Hari ini kita masuk ke materi keempat yang akan membahas tentang matlog. Matlog atau matlogging merupakan suatu kegiatan di mana melakukan analisis yang dilakukan secara terus-menerus dari lumpur pemboran dan serbuk cutting. Nah, lumpur pemboran dan serbuk bor ini atau cutting ini akan dianalisis untuk mengetahui perilaku tekanan dan temperatur dari lubang bor serta mendeteksi apakah batuan yang ditembus menunjukkan indikasi keterdapatan hidrokarbon. Di sini lumpur pemboran atau drilling fluid ini merupakan campuran fluida yang kompleks yang terdiri dari zat kimia dan padatan yang secara terus-menerus akan dipompakan ke dalam lubang pemboran dan disirkulasikan selama proses pemboran berlangsung. Nah, lumpur pemboran ini sangat penting ya, karena terkait langsung dengan salah satu dari 5 aspek utama dalam pemboran, yaitu sirkulasi sistem. Oke, kita masuk ke fungsi lumpur pemboran. Di mana salah satu fungsi dari lumpur pemboran itu adalah mengangkat cutting dari bawah lubang bor ke permukaan. Nah, pengangkatan cutting ini sangat dipengaruhi oleh sifat lumpur pemboran, antara lain viskositas, densitas, dan kecepatan aliran lumpur. Nah, tujuan diangkat cutting ini adalah selain cutting berfungsi untuk memberikan informasi tentang batuan di sekitar lubang bor. Jika cutting ini tidak diangkat ke permukaan, maka cutting ini akan berada di bawah lubang bor. Nah, ketika cutting ini berada di bawah lubang bor, maka dapat mengakibatkan stuck pada pemboran atau pipa terjepit pada pemboran, sehingga proses pemboran ini tidak dapat berlangsung dengan baik. Kemudian fungsi lumpur pemboran yang kedua adalah menjaga keseimbangan tekanan antara lubang bor dan batuan sekitarnya. Tujuan dijaga keseimbangan tekanan antara lubang bor dan batuan sekitarnya adalah agar tidak terjadinya loss circulation atau lumpur pemboran yang masuk ke dalam formasi ataupun terjadinya kick yang menyebabkan blowout ya. Jadi perlu dijaga keseimbangan antara tekanan lubang bor dan tekanan pada batuan di sekitarnya. Kemudian fungsi yang ketiga adalah mendinginkan sistem pemboran. Jadi ketika kegiatan pemboran berlangsung, ini kan terjadi gesekan antara mata bor atau bit dengan batuan di sekitarnya. Nah, di mana gesekan tersebut akan menyebabkan terjadinya panas atau meningkatkan temperatur pada lubang pemboran. Maka perlu dilakukan pendinginan terhadap lubang pemboran tersebut dengan menggunakan atau menginjeksikan lumpur pemboran ke lubang pemboran. Terus yang fungsi keempat adalah memelihara bentuk lubang serta menahan cutting di dalam lubang bor selama proses sirkulasi dihentikan sementara. Jadi kan kegiatan pemboran ini akan berlangsung secara terus-menerus, tetapi ada suatu momen di mana kegiatan pemboran ini akan dihentikan sementara, mungkin untuk menambahkan casing ke dalam lubang pemboran atau kegiatan lainnya yang sifatnya adalah untuk menghentikan lubang pemboran ini secara sementara. Ketika pemboran ini dihentikan secara sementara, maka posisi cutting ini masih berada di dalam lubang pemboran atau berada di anulus sekitar lubang bor. Nah, jadi kita perlu menjaga cutting ini agar cutting ini tidak posisinya kembali ke bawah ataupun posisinya mengganggu dari lubang pemboran. Nah, jadi diperlukanlah lumpur pemboran, di mana salah satu sifat dari lumpur pemboran, gel strength, ini akan menahan cutting ini untuk berada di lubang pemboran. Kemudian fungsi yang terakhir dari lumpur pemboran adalah mendapatkan informasi mengenai sumur atau lubang bor dan batuan di sekitarnya. Oke, kemudian kita masuk ke komposisi lumpur pemboran, di mana salah satu komposisi lumpur pemboran adalah dalam bentuk fase cair.
Umumnya lumpur pemboran dalam fase cair menggunakan bahan dasar air, baik itu fresh water maupun salt water, serta minyak. Nah, untuk kondisi minyak ini dikondisikan untuk di mana sel yang ditembus itu reaktif dan mudah menyerap. Kemudian yang kedua dalam lumpur pemboran dalam inert solid. Lumpur pemboran dalam fase inert solid ini merupakan padatan yang digunakan untuk menaikkan berat lumpur seperti barit, namun tidak bereaksi dengan air atau minyak dan komponen lainnya dalam lumpur. Atau juga bisa juga berasal lumpur pemboran ini dalam inert solid berasal dari hasil pemboran atau cutting. Kemudian yang ketiga, komposisi lumpur pemboran ini dalam fase reaktif solid, di mana lumpur pemboran pada fase ini berupa padatan yang bereaksi dengan air dan membentuk suatu koloid yang biasanya digunakan clay atau bentonit yang dapat menghisap air dan membentuk lumpur. Kemudian lumpur pemboran pada fase yang keempat adalah fase kimia, di mana pada fase ini lumpur pemboran sebagai zat pengontrol sifat-sifat lumpur seperti mengurangi water loss, menurunkan viskositas, maupun mengumpulkan partikel clay-nya. Oke, di sini kalian bisa melihat dari dari komposisi lumpur pemboran itu dapat diklasifikasikan lumpur pemboran seperti pada slide. Pada slide bisa kalian perhatikan bahwa lumpur pemboran itu diklasifikasikan dalam bentuk liquid, terus pencampuran antara gas dan liquid, dan dalam bentuk gas. Oke, kita bahas ketika lumpur pemboran ini berada dalam fase pencampuran antara gas dan liquid atau gas saja, maka di sini adalah pneumatic mud. Nah, di sini lumpur pemboran dengan bahan dasarnya gas dan dapat juga dicampur dengan fluida atau foam. Biasanya penggunaan gas sebagai lumpur pemboran ini dibatasi pada batuan yang memiliki sifat impermeable dan tidak mudah runtuh. Keuntungan daripada lumpur pemboran dengan menggunakan gas atau campuran gas dengan fluida adalah memiliki ROP atau rate of penetration yang tinggi, tetapi kelemahannya tidak membentuk mud cake, sehingga jika bahan yang ditembus itu berisi fluida, maka fluida akan masuk ke dalam lumpur pemboran. Kemudian klasifikasi yang selain gas dan pencampuran gas serta liquid adalah dalam bentuk liquid, di mana dalam bentuk liquid ini dibagi menjadi water based mud dengan oil based mud. Ketika lumpur pemboran dalam fase water based mud atau WBM, lumpur ini akan dengan bahan dasar air, di mana lumpur dengan bahan dasar air yang paling banyak digunakan akan memiliki komposisi reaktif solid, inert solid, dan fase kimia. Nah, keuntungan menggunakan WBM adalah bahan bakunya murah karena menggunakan air dan mudah didapatkan. Serta kelemahannya dia instabilitas sel akibat adanya filtrasi. Kemudian klasifikasi lumpur pemboran ketika dalam fase oil based mud atau OBM, di mana lumpur dengan bahan dasar minyak digunakan pada formasi clay yang tinggi, pada temperatur yang tinggi, dan pada zona produksi maupun sumur yang horizontal. Keuntungan menggunakan OBM ini adalah karena dia bahan dasarnya minyak, maka kemampuan melubrikasi bitnya sangat tinggi sehingga umur bitnya lebih lama dan dapat mengurangi gesekan dengan dinding formasi, serta memiliki korosivitas yang rendah dibandingkan dengan WBM karena minyak sifat korosinya lebih rendah dibandingkan dengan air. Tetapi kelemahan dengan menggunakan OBM ini adalah relatif mahal karena bahan dasarnya minyak serta pencemaran lingkungan. Oke, di antara OBM sama WBM atau oil based mud dengan WBM ini yang mana akan digunakan tergantung lagi dari sifat dari batuan yang akan ditembus, kemudian akan dilihat lagi dari nilai ekonomis dari
kegiatan pemboran tersebut, oke. Nah, di WBM ini dibagi menjadi beberapa, yaitu ada fresh water mat, ada salt mat, sama inhibit mat. Di mana untuk fresh water mat dengan salt mat ini digunakan berdasarkan dari lokasi pemborannya, apakah dia di onshore ataupun di offshore. Oke. Kemudian kita masuk ke sifat-sifat dari lumpur pemboran, di mana sifat-sifat pemboran ini ada densitas, ada viskositas, ada filtrasi loss, ada keasaman lumpur, dan solid content dan sand content. Kita bahas pertama densitas. Nah, densitas merupakan salah satu karakteristik dari lumpur pemboran yang berfungsi untuk proses pengontrol tekanan formasi. Selain untuk mengontrol tekanan formasi, densitas ini juga berfungsi untuk mengangkat cutting ke permukaan. Jadi, nilai berat lumpur itu harus menyesuaikan dengan keadaan formasi yang ditembus saat pemboran berlangsung. Jadi di sini artinya nilai densitas pada lumpur pemboran akan berbeda pada tiap-tiap sumur, tergantung dari keadaan formasi pada sumur tersebut. Nah, biasanya alat yang digunakan untuk mengukur densitas lumpur adalah mud balance. Nah, mud balance ini seperti pada gambar yang ada di slide. Nah, di mana densitas lumpur ini akan dikalibrasi dengan air yang memiliki spesifik gravity 1 atau 8,33 pound per galon. Oke. Kemudian sifat lumpur yang kedua adalah viskositas. Nah, viskositas ini merupakan kemampuan lumpur untuk mengalir dengan satuan centipoise. Jadi viskositas ini sebenarnya kekentalan ya. Semakin tinggi viskositas lumpur, semakin sulit lumpur tersebut akan mengalir. Jadi seperti jika darah kita itu terlalu kental, maka darah kita akan sulit untuk disirkulasikan ke seluruh tubuh, ke seluruh organ yang ada dalam tubuh kita. Tetapi jika darah itu juga terlalu cair atau encer, maka juga akan berbahaya untuk semua organ yang ada di dalam tubuh kita. Begitu juga dengan viskositas. Jadi semakin tinggi viskositas, maka akan sulit lumpur tersebut terangkat keluar. Tetapi juga ketika viskositas itu terlalu encer atau terlalu cair, maka ini juga akan menyebabkan lumpur sulit untuk terangkat ke permukaan. Jadi di sini viskositas, kekentalan daripada lumpur pemboran itu perlu diperhatikan. Nah, viskositas pada fluida pemboran diperlukan dalam proses pengangkatan cutting. Di sini ada dua untuk pengukuran viskositas, yaitu secara kuantitatif dan secara kualitatif. Viskositas secara kualitatif dapat diukur dengan menggunakan Mars funnel seperti pada gambar yang ada di slide. Di sana ada corong dengan gelas. Nah, lumpur pemboran ini akan dimasukkan ke dalam corong dan diukur lamanya lumpur pemboran ini keluar dari corong untuk masuk ke dalam gelas. Nah, prinsipnya seperti kita mengukur debit. Kemudian viskositas juga dapat dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan alat rotasi viskosimeter. Nah, di dalam melakukan pengukuran secara kuantitatif ini termasuk ke dalam pengukuran rheologi dari lumpur pemboran dengan cara melakukan pengukuran untuk menghitung PF-nya atau plastic viscosity, YP-nya atau yield point, dan GS atau yield strength-nya. Sebelum melakukan perhitungan YP, PF dengan GS, kita perlu mengetahui dulu gaya-gaya yang bekerja pada lumpur pemboran. Nah, di sini ada grafik sumbu X itu ada strand atau shear rate constant, dan sumbu Y itu adalah shear strength. Nah, strand ini adalah, atau shear rate ini adalah pada sumbu Y ya, pada sumbu X,
ini menunjukkan gradien kecepatan pada suatu wadah pengadukan atau gradien kecepatan yang bisa diakibatkan dari laju alir lumpur saat dipompakan dan diputar. Sedangkan sumbu Y ini menunjukkan gaya yang bekerja pada lumpur akibat tekanan pompa. Jadi kedua gaya ini akan mempengaruhi dari pengukuran viskositasnya. Nah, pada fluida Newtonia ini adalah nilai perbandingan antara shear stress dan shear rate constant, di mana kedua gaya ini tidak mempengaruhi fluida. Jadi fluida ini akan terus mengalir tanpa dipengaruhi oleh gaya-gaya yang bekerja padanya, sehingga garis yang terjadi pada fluida Newtonia adalah garis yang linier. Sedangkan untuk fluida non-Newtonian ini adalah di mana shear rate dan shear stress tadi tidak linier atau membentuk garis kurva dan tidak dapat diasumsikan sebagai suatu koefisien viskositas karena adanya lumpur dalam solid. Oke. Dari grafik ini maka kita akan mengetahui apparent viscosity atau slope antara titik awal di mana shear stress dan shear rate ini sampai dengan perpotongan keduanya. Nah, apparent viscosity ini dapat diketahui dengan perbandingan antara shear stressnya dalam dyne per centimeter persegi dibagi dengan shear rate dalam second pangkat min 1 dikali dengan 100 seperti pada rumus yang ada di slide. Nah, di mana di sini bisa kalian ketahui titik awalnya ini adalah yield point atau YP dan titik akhirnya adalah PF atau TPF atau plastic viscosity, di mana untuk mencari YP-nya ini adalah kita menghitungnya dari shear stress. Nah, torsi 300 dikurang dengan PF. Nah, di mana PF-nya adalah torsi 600 yang ada pada grafik, yang dibaca pada grafik, dikurang dengan torsi 300. Nah, jadi sedangkan JS ini adalah gel strength dibaca pada perputaran pompanya di atas dari 3 rpm. Jadi plastic viscosity ini atau PF merupakan suatu tahanan terhadap aliran yang disebabkan oleh adanya gesekan antara padatan di dalam lumpur, di mana PF ini merupakan hasil torsi dari pembacaan pada alat viskometer. PF ini adalah torsi 600 yang ada pada shear stress dikurang dengan torsi 300. Kemudian ada yield point atau YP, di mana YP ini adalah gaya tarik-menarik antara partikel lumpur pada kondisi dinamik yang disebabkan oleh muatan pada permukaan partikel yang terdispersi dalam fase fluida. Untuk mencari YP ini adalah torsi 300 pada pembacaan shear strain dikurang dengan plastic viscosity-nya. Kemudian ada gel strength, yaitu gaya tarik-menarik partikel lumpur kondisinya statik yang dibutuhkan untuk menahan cutting selama sirkulasi dihentikan pada saat round trip atau pergantian rangkaian bor, di mana JS ini disetting biasanya dengan kecepatan 3 rpm. Oke. Ini merupakan rangkaian atau pembahasan mengenai sifat pemboran yaitu viskositas. Kemudian sifat lumpur pemboran yang ketiga adalah filtrasi loss. Nah, ini sudah saya bahas pada pertemuan sebelumnya, di mana filtrasi loss ini lumpur yang masuk ke formasi. Lumpur pemboran yang masuk ke formasi disebut filtrate. Ini disebabkan karena perbedaan tekanan ya. Tekanan pemboran ini akan jauh lebih besar daripada tekanan formasi, sehingga mengakibatkan lumpur pemboran masuk ke formasi atau filtrate, di mana ketika lumpur pemboran masuk ke formasi, ini akan membentuk mud cake, seperti yang saya analogikan pada pembuatan teh, Pak, yang sudah saya bahas pada materi sebelumnya. Nah, filtrasi ini dapat mengakibatkan penurunan permeabilitas efektif dan filtrasi air pada formasi clay dapat mengakibatkan swelling atau hole stability. Oke.
Oke, kemudian kita masuk ke sifat lumpur pemboran yang keempat, yaitu keasaman lumpur atau pH pada lumpur. Nah, pH lumpur pemboran ini dijaga di antara 9,5 sampai 10,5. Kemudian sifat lumpur pemboran yang kelima adalah solid content dan sand content. Solid dari material lumpur bor akan menaikkan berat dan memberikan viskositas. Nah, solid yang dihasilkan dari lumpur pemboran seperti pasir, cutting, lumpur harus melalui pembersihan untuk menghilangkan partikel-partikel yang masuk ke dalam lumpur selama proses sirkulasi, yang apabila ke dalam sirkulasi lumpur pemboran kembali akan berpengaruh dalam proses pemboran seperti menurunkan ROP atau rate of penetration-nya dan menyebabkan kerusakan peralatan sirkulasi. Oke, inilah kelima sifat-sifat lumpur pemboran yang penting untuk kalian ketahui, mulai dari densitas, viskositas, filtrasi loss, keasaman lumpur, serta solid content dan sand content-nya. Nah, apabila sifat-sifat lumpur pemboran ini ada masalah, maka dapat menyebabkan permasalahan pada lumpur pemboran. Permasalahan yang sering timbul pada lumpur pemboran itu salah satunya adalah kontaminasi fluida pemboran. Nah, jadi ketika berlangsungnya proses pemboran, banyak material-material pada formasi yang ikut terkikis dan menyatu ke dalam lubang pemboran. Nah, material-material yang bercampur ini akan membuat karakteristik fluida pemboran itu berubah, sehingga tidak menunjukkan performa seperti semula, yang biasanya terkontaminasi oleh kalsium, magnesium, semen, karbon dioksida, hidrogen, dan sulfida. Nah, kontaminasi fluida pemboran ini memiliki efek negatif pada sistem lumpur yang dapat mengakibatkan naiknya yield strength yang tadi, yield point, dan filtrasi yang secara berlebihan. Permasalahan yang kedua yang sering terjadi yaitu pembesaran lubang bor pada daerah dengan kadar garam tinggi, di mana formasi dengan kadar garam yang sangat tinggi mudah tererosi ya, karena sifat dari garam adalah mengerosi oleh fluida pemboran sehingga menyebabkan washout atau pembesaran lubang pada daerah tersebut. Nah, ini menyebabkan volume fluida pemboran yang digunakan itu harus ditambah. Nah, untuk mencegah ini, fluida pemboran yang digunakan berjenis saltwater, basemat, dan lumpur ini berfungsi untuk mencegah terjadinya garam, terjadinya korosi dalam formasi. Oke, jadi yang ketiga adalah loss sirkulasi. Nah, keadaan ini dapat terjadi karena faktor dari fluida pemboran itu sendiri maupun dari formasinya. Jika pada fluida pemboran, density, viskositas, gel strength bernilainya terlalu besar sehingga tidak dapat mengangkat cutting dan fluida pemboran akan masuk ke dalam formasi. Kemudian ada permasalahan yang keempat, yaitu permasalahan pada lapisan sel atau swelling. Nah, di sini lapisan sel pada formasi sering menghambat proses pemboran. Ketika fluida pemboran ini menggunakan water based mat, maka lapisan sel akan mudah terhidrasi karena air dengan diserap oleh mineral-mineral pada clay, sehingga menyebabkan swelling dan akan menutup lubang bor. Nah, biasanya lapisan yang memiliki kandungan sel yang besar akan menggunakan OBM ataupun gas, biasanya OBM saja sebagai lumpur pemborannya. Nah, kondisi permasalahan pada lapisan sel ini mengakibatkan seperti pipa stacking, penumpukan padatan yang sangat banyak pada fluida pemboran, dan pemapatan lubang bor. Nah, agar terhindar dari masalah ini, cara yang mudah dilakukan biasanya menggunakan fluida berjenis OBM tadi ya, atau menambahkan adiktif penghambat seperti JIM untuk mencegah hidrasi pada clay. Kemudian bisa juga dilakukan dengan mempercepat tingkat sirkulasinya atau mengurangi water loss pada fluida pemboran, atau bisa juga dilakukan densitas fluida itu lebih ditinggikan untuk dapat membantu menahan dinding lubang bornya.
Oke, kemudian permasalahan yang terakhir itu adalah blowout. Nah, permasalahan ini merupakan permasalahan yang paling serius pada pemboran. Kondisi ini terjadi apabila tekanan formasi lebih besar daripada tekanan fluida pemboran, sehingga fluida pemboran itu terdorong ke atas hingga kembali ke permukaan. Nah, apabila belum sampai ke permukaan, kondisi ini akan dinamakan kick. Tetapi apabila telah sampai ke permukaan, maka dapat dikatakan blowout. Jadi sebelum terjadi blowout, terjadi dulu kick, di mana kick ini fluida pemboran ini sudah terangkat tetapi belum sampai kepada permukaan. Oke, nah itu semua masalah ini selain dari sifat lumpur pemboran juga terjadi karena adanya tekanan-tekanan. Nah, di sini sudah saya bahas juga ini di materi sebelumnya. Coba saya ingin perjelas lagi, di mana di sini ada tekanan, bahwa tekanan pada pemboran tuh ada dua. Tekanan pada kegiatan pemboran tuh ada dua. Yang pertama, kegiatan fluida atau tekanan fluida atau tekanan formasi dengan tekanan pemboran atau tekanan lumpur pemborannya atau tekanan hidrostatiknya. Di mana pada kondisi normal di sini adalah pH mat atau tekanan hidrostatik lumpur pemborannya harus lebih besar daripada PF atau tekanan formasinya. Sehingga di sini sirkulasi daripada pemboran itu berjalan dengan normal. Nah, apa yang terjadi jika tekanan hidrostatik lumpur pemboran ini jauh lebih besar dari tekanan formasi? Maka akan terjadi loss sirkulasi, di mana lumpur pemboran ini akan berkurang karena tekanan hidrostatik lumpur pemborannya lebih besar daripada tekanan formasinya, maka tekanan lumpur pemboran ini akan filtrate, akan masuk ke pori-pori batuan, sehingga menyebabkan lumpur pemborannya akan berkurang. Kemudian menyebabkanlah di sini loss sirkulasi. Kemudian di sini ada kondisi ketiga di mana tekanan hidrostatik lumpur pemborannya itu lebih kecil daripada tekanan formasinya. Di sini akan terjadi penambahan lumpur pemboran. Jadi fluida formasi ini akan masuk ke dalam lubang pemboran dikarenakan tekanan dari lumpur pemboran akan sedikit lebih sedikit lebih kecil dibandingkan dengan tekanan formasinya. Jadi fluida formasi ini akan menambah lumpur formasi, sehingga terjadilah kondisi gain atau penambahan lumpur pemboran dari fluida formasi. Atau di sini juga ada loss dan gain. Jadi pada satu lubang sumur akan terjadi dua kondisi, yaitu bisa kondisi loss di mana tekanan hidrostatik lumpurnya jauh lebih besar daripada tekanan formasinya yang mengakibatkan lumpur pemboran akan masuk ke pori-pori batuan sehingga menyebabkan loss, ataupun terjadi kondisi gain di mana tekanan hidrostatiknya lebih kecil daripada tekanan formasinya, sehingga fluida formasi akan masuk ke dalam lubang pemboran yang akan menambahkan lumpur pemboran. Nah, jadi inilah ada sekitar 4 kondisi di mana tekanan ini akan berpengaruh, baik tekanan hidrostatik maupun tekanan formasi. Namun yang diharapkan adalah tekanan yang terjadi pada kondisi normal, di mana tekanan hidrostatik lumpur itu lebih besar daripada tekanan formasi, sehingga untuk melakukan perhitungannya pada tekanan hidrostatik lumpur pemboran bisa dilakukan dengan cara seperti yang ada pada rumus di slide, di mana tekanan hidrostatik dalam PSI itu sama dengan 0,052 dikalikan dengan true vertical depth-nya dalam feet dikalikan dengan berat lumpurnya atau matwiknya dalam pound per galon. Nah, inilah perhitungan dasar dari lumpur pemboran. Oke.
Sekian, materi kita hari ini, jika ada yang mau didiskusikan silakan, bisa kita diskusikan via, media yang sudah kita buat. Kemudian apabila ada kekurangan dari penyampaian saya, mohon dimaklumin dan, semoga kalian mengerti akan materi ini ya. Ya, ini saya akhirin untuk materi hari ini, saya mengucapkan sekian dan terima kasih.